Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada damai sejahtera, sukacita. Kiranya lewat pemahaman firman Tuhan dan juga renungan yang kita dengarkan bersama dalam kesempatan kali ini membuat kita semakin merasakan damai sejahtera dan juga sukacita yang sejati. Karenanya selamat datang, selamat bergabung di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dibawakan oleh para romo dari lingkungan Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Yohanes Purbo Tamtomo Projo. Halo Romo, apa kabarnya? Mbak Pinky, terima kasih, kabar baik, sehat-sehat, dan puji Tuhan, hatinya juga gembira. Wah, luar biasa. Romo, kami yang berterima kasih untuk waktu dan kesediaannya sudah hadir di sini ya. Iya. Ya, di studio Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Bisa kita mulai ya Romo? Ya, siap. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali pertemuan kita dalam kesempatan kali ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Purbo. Silakan Romo. Mbak Pinky yang terkasih, Ibu Bapak dan Saudara-saudari terkasih, mari bersama-sama memohon berkat Tuhan agar Tuhan berkenan hadir menyapa kita melalui sabdanya dan melimpahkan berkat terutama yang kita perlukan dalam menekuni panggilan Tuhan menjalani hidup sehari-hari dengan penuh kesetiaan, kegembiraan, dan syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur untuk kelimpahan berkat yang senantiasa Kau anugerahkan kepadamu. Tetapi teristimewa melalui kasih penyertaan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan setiap waktu, setiap kali menekuni acara kehidupan kami setiap hari. Kami mohon kepadamu, hadirlah sekarang ini melalui sabdamu. Kami percaya sabdamu menjadi terang, menjadi wujud bimbingan nyata Engkau menyertai kami. Kami juga mohon berkat agar hati kami Kau buka, hati kami Kau anugerahi kerinduan untuk mendengarkan sabdamu, karena percaya itulah kekuatan, itulah pengharapan kami. Demi Yesus Putramu dan Juru Selamat kami, yang hidup dan bertahta bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, setia menyertai peziaran hidup kita di dunia ini, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kini mari kita mendengarkan bacaan yang pertama. Bacaan diambil dari Kitab Putra Sirah, pasal 35 ayat 1 sampai dengan 12. Memenuhi hukum Tuhan itu sama dengan mempersembahkan banyak kurban, dan memperhatikan segala perintah Tuhan itu sama dengan mempersembahkan kurban keselamatan. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian, dan memberi derma sama dengan menyampaikan kurban syukur. Yang direlai oleh Tuhan ialah menjauhi kejahatan dan menolak kelaliman. Itu sama dengan kurban penghapus dosa. Janganlah tampil di hadirat Tuhan dengan tangan kosong, sebab semuanya wajib menuruti perintah Tuhan. Persembahan orang jujur melemaki mezbah, dan harumnya sampai ke hadapan yang maha tinggi. Tuhan berkenan akan kurban orang yang jujur dan tak akan melupakannya. Muliakanlah Tuhan dengan kemurahan, dan buah bungaran di tanganmu janganlah kau sedikitkan. Bawalah pemberianmu dengan muka riang dan dengan suka hati, sertakanlah bagian 1/10 menjadi barang kudus. Berikanlah kepada yang maha tinggi sesuai dengan apa yang diberikannya kepadamu. Itu pun harus dengan murah hati dan seturut penghasilanmu. Sebab Tuhan pasti membalas dan akan membalas engkau 7 kali lipat.
Jangan mencoba menyuap Tuhan, sebab tidak akan Ia terima. Jangan menaruh harapan pada kurban kelaliman, sebab Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan daku, perjanjian yang dikukuhkan dengan korban sembelihan. Maka langit memberitakan keadilannya, Allah sendirilah hakim. Referen, Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Dengarkanlah hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah Tuhanmu. Bukan karena kurban sembelihan, engkau kuhukum. Sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Referen, Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. persembahkanlah syukur sebagai kurban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Dan siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita siapkan hati kita untuk bacaan Injil. Mbak Pinky terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, mari kita awali sebelum mendengarkan sabda Tuhan dengan menyanyikan bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Maka Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Purbo, bacaan hari ini luar biasa. Dan secara sepintas kita langsung bisa melihat berbicara tentang upah. Wah, ini yang langsung kita tangkap nih di dalam bacaan pertama ataupun juga bacaan Injil. Ada yang 7 kali lipat upahnya, ada yang 100 kali lipat. Bagaimana sebenarnya kita harus memahami konteks upah ini, atau bagaimana kita harus memahaminya secara lebih umum?
dan lebih khusus. Silakan Romo. Terima kasih Mbak Pinky. Ibu Bapak, saudara-saudari terkasih, munculnya soal atau gagasan berkaitan dengan pertanyaan para murid kepada Yesus. Tuhan, aku ini sudah mengikuti Engkau. Aku dapat apa dari Engkau? Itulah yang tadi disebut Mbak Pinky, gagasan tentang upah. Para murid wajar sekali seperti kita-kita juga. Pada saatnya kita itu merindukan untuk mendapat sesuatu setelah kita bersusah payah. Kalau sudah bekerja keras, akhir bulan dapat gaji, upah. Setelah mengerjakan banyak hal, pengen merasakan menerima buahnya. Itu gambaran yang dirasakan dan dialami para murid pada waktu berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya adalah, latar belakangnya apa? Para murid kok bertanya itu kepada Yesus? Tentu selain menjadi hal biasa, orang menanyakan balas jasa. Insting pertama itu Iya, ya, Romo. betul sekali. Wajar, kita pun juga merasakan yang sama. Tetapi sekali lagi pertanyaannya, adakah alasan yang lain? Saudara-saudariku terkasih, berkaitan dengan kemungkinan alasan apa, kita dibantu dengan ayat awal mengawali perikop yang tadi kita dengarkan. Kata-katanya demikian. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus. Jadi, rupa-rupanya kata-kata atau tepatnya pertanyaan Petrus itu muncul setelah Yesus berjumpa dengan orang muda kaya. Dan kita tahu ending dari perjumpaan itu memang sesaat tidak membahagiakan. Kita mengingat sedikit apa yang terjadi pada kisah itu. Secara ringkas, datanglah seorang pemuda kaya menjumpai Yesus dan pertanyaannya sangat istimewa. Guru, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup kekal? Bayangkan betapa istimewanya pemuda ini. Bayangkan di Jakarta yang metropolit ini ada seorang pemuda yang kaya raya. Kemudian pergi entah kemana, pokoknya tempat di mana Yesus hadir. Mungkin di katedral, mungkin di tempat lain. Dan kemudian pemuda ini bertanya, Guru, apa yang harus saya lakukan supaya memperoleh hidup kekal? Pertanyaan itu istimewanya adalah bahwa pemuda ini dalam kelimpahan berkat mengalami kerisauan berkaitan dengan akhir perjalanan hidup yang dirindukan setiap orang, hidup kekal. Dia ragu-ragu apa yang sudah dijalani ini apakah akan membawa dia kepada hidup kekal. Maka bertanya, Tuhan kurang apa? Jawaban Yesus sederhana. Lakukan semua perintah Tuhan. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Memang pemuda ini sangat baik. Maka dia langsung mengatakan, Guru, semua itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi? Maka pemuda ini mengalami kerisauan apa yang sudah ia terima dan apa yang sudah ia jalani belum meyakinkan dia untuk hidup kekal. Maka bertanya kepada Yesus. Jawaban Yesus yang terakhir sambil memandang anak muda kaya ini mengatakan, tinggal kurang satu. Jualah harta milikmu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku.
mendengar kata-kata Tuhan ini sebagai jawaban pertanyaan kurang apa lagi, rupanya pemuda ini syok. Tidak siap mendengar kata-kata itu. Pikirnya ada jawaban yang lain, tetapi bukan yang satu ini. Dan sayang sekali, kisah ini adalah kisah yang tidak happy ending. Karena akhirnya dikatakan dalam perikopa itu, orang itu kecewa, hatinya sedih, dan meninggalkan Yesus. Maka bayangkan dia yang sudah mimpi merindukan sesuatu yang lebih baik, sayang sekali pada akhir perjalanan itu, ia sedih. Ia tidak kuat mendengarkan apalagi menanggapi kata-kata Tuhan. Mengapa? Jawabannya dikatakan karena hartanya banyak. Maka dalam konteks itulah Tuhan mengatakan alangkah susahnya orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Mengapa itu dikatakan susah? Karena untuk kasus ini nyata susah. Pemuda itu sedih, pergi meninggalkan Yesus. Peziarah panjang berhenti sampai di situ. Saya yakin ada pemuda-pemuda yang lain. Mungkin tidak sekaya pemuda ini juga datang kepada Yesus karena hatinya risau. Aku kok belum damai. Rasanya masih ada yang kurang dalam hidupku ini untuk mengalami kedamaian yang lebih abadi. Kalau mereka siap mendengar kata-kata Tuhan, tinggal kurang satu. Jualah apa yang kamu miliki, berikanlah kepada orang yang membutuhkan, ikutilah aku. Kalau pemuda ini mengatakan, aku siap Tuhan, akan saya tinggalkan apa yang saya miliki, belum tentu harta. Tetapi ada kemungkinan banyak hal yang melekat pada hidupnya. Seakan-akan itu Tuhannya sementara ini. Sekarang tak tinggal. Aku mengikuti Tuhan. Maka kisah ini adalah kisah di mana Tuhan memberi contoh bahwa dalam peziarah hidup orang beriman, acap kali ada tanda petik harta yang membuat lekat. Pada saat aku lekat, kata-kata Tuhan tidak saya tangkap dengan penuh, hanya sebagian. Maka sebagian ini yang terus mengiang dalam telinganya, jualah hartamu, yang lain tidak didengar. Maka mendengar sebagian ini aku shock. Maka pesan sederhana adalah, dengarkanlah suara Tuhan secara utuh. Karena kata-kata Tuhan tidak mungkin akan menjerumuskan kita. Sering kata-kata itu ada yang terasa berat. Jualah hartamu, itu berat. Tetapi kalau kita mendengarkan kata-kata lanjut, dengan menjual itu, mengikuti aku, engkau akan dikaruniai berlipat-lipat yang lain. Kebahagiaan yang melampaui apa yang sekarang kamu dapat. Itulah latar belakang yang membuat Petrus bertanya, Tuhan, bedanya aku dengan pemuda kaya tadi kan jelas. Ia sedih, kecewa, meninggalkan engkau, maka tidak mengikuti engkau. Aku dan teman-teman ini meninggalkan segalanya, rumah, orang tua, dan lain sebagainya. Apa upahku? Maka pertanyaannya adalah, ia ingin mendapat sesuatu sebagai imbalan atas apa yang sudah dilakukan, mengikuti Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, apa yang kamu tinggalkan sekarang ini, kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Maka pertanyaan Petrus, yang juga pertanyaan kita sendiri, mesti diyakini jawaban Tuhan, jangan risau. Kalau kamu mengikuti aku 100 kali lipat. Tetapi bahasa 100 kali lipat harus dimaknai secara baru. Karena kalau tidak hati-hati, nanti aku mendapat
100 rumah di Pondok Indah. Kemudian aku mendapat rekening keuangan di bank, 100 kali rekening. Bukan itu. Jadi pikiran Ungkapan kita, barang-barang itu iya. bahasa untuk mengatakan hidup kekal yang sudah mulai dicicipi sekarang ini. Itulah pesan pertama, mungkin mengawali apa yang bisa kita tangkap sebagai pesan Tuhan melalui sabdanya hari ini. Oke. Gitu Mbak Pinky. Ya, aduh luar biasa ya. Berarti cerita sebelumnya tentang pria yang kaya raya ini juga sudah jelas menyatakan dan mengajarkan kita bahwa seberapa banyak pun kebaikan yang kita lakukan, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, di situ disebutkan begitu banyak hartanya, ternyata tidak membawa kedamaian. Belum mencukupi. Karena pria tersebut masih bertanya, apa lagi? Karena untuk mendapatkan kedamaian yang sejati itu ya. Kemudian tadi konteks berikutnya yang harus kita pahami adalah bahwa pada saat Yesus berkata upahnya adalah 100 kali lipat, pemahaman kita yang langsung dan pertama kali mungkin 100 kali lipat dari apa yang kita punya sekarang. Rumahnya tambah, gitu pemikiran kita pekerjaannya sekarang. Bagus, itu yang kita pikirkannya secara material dia bertambah. Padahal yang Tuhan maksud di sini adalah 100 kali lipat dalam bentuk yang lain, dalam bentuk yang sejati, yang spiritual, yang rohani. Itu yang harus kita pahami ya Romo. Iya, betul. Wah, luar biasa. Saya merasa diberkati dengan reminder ini Romo lewat renungan. Ini sayang sekali waktu kita sudah harus berakhir untuk sesi yang pertama. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, semoga Anda merasakan juga ya, diberkati seperti saya merasakan pada saat ini, betapa luar biasa bacaan Injil yang tadi sudah Romo kupas lebih dalam gitu ya, memberikan pemahaman kita untuk mendapatkan kedamaian yang sejati. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini, karenanya jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik. Bersama saya Magdalena Pinky Beran dan kali ini bersama Romo Yohanes Purwotamtomo Projo. Dan tadi di sesi yang pertama luar biasa indah pembahasan kita mengenai upah mengikuti Yesus. Sering sekali kita berpikir bahwa upah yang dimaksud oleh Yesus dalam bacaan Injil dikatakan akan mendapat 100 kali lipat, kita pikirkan dalam bentuk upah material yang akan kita nikmati di dunia ini. Padahal Yesus berbicara tentang upah yang lebih jauh, lebih indah, lebih sejati untuk bisa kita nikmati daripada sekedar upah dalam bentuk material di dunia ini. Nah, di sesi yang kedua ini akan kita segera lanjutkan lagi untuk mengupas lebih dalam, lebih jauh agar kita mendapatkan pemahaman dan juga hikmat yang lebih dalam. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan sahabat Oase Rohani Katolik untuk memberikan masukan lebih banyak agar semakin banyak juga yang menikmati dan mendapat berkat lewat Oase Rohani Katolik. Caranya sangat gampang dengan memberikan masukan lewat email orkkaj2021 orkkaj2021@gmail.com atau boleh juga dengan menghubungi langsung ke nomor telepon 0881 0251 33438. Kami tunggu. Nah, sekarang mari kita berbincang kembali bersama Romo Purbo. Romo, jadi tadi di sesi yang pertama ya kita sudah berbicara tentang upah. Di sini maksudnya adalah upah yang sejati, gitu ya. Nah sekarang kita mau membahas bacaan yang pertama ya Romo ya. Sekarang bacaan pertama dari Kitab Putra Sirah dan Mazmur. Seperti apa inspirasi rohani inspirasi iman yang harus kita pahami di sini Romo? Silakan. Mbak Pinky yang terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, saya ingin membagikan apa yang saya tangkap, tetapi harapannya tetap sama. Anda masing-masing juga dibisiki oleh Tuhan. Pasti Tuhan juga menganugerahkan kepada Anda dan kita masing-masing kemampuan untuk menangkap pesan Tuhan.
itu jauh lebih utama daripada apa yang saya tawarkan. Tetapi seandainya yang saya tawarkan itu membantu memberi inspirasi syukur kepada Tuhan. Sebagai jembatan sebelum memasuki pesan bacaan pertama, saya ingin menawarkan pegangan sederhana supaya kita tidak salah mentafsirkan kata-kata Tuhan. Yang pertama, disebutkan tadi betapa susahnya orang kaya masuk kerajaan Allah. Kata-kata ini acap kali mudah disalahartikan. Berarti orang kaya susah atau bahkan tidak bisa masuk kerajaan Allah. Tentu tidak benar. Karena apa? Karena anugerah kerajaan Allah semata-mata pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberi, Tuhan memberikan kepada setiap orang tanpa kecuali. Maka status sosial tidak menentukan dalam arti mendasar ini. Atau secara ekstrim, kata-kata Tuhan itu sering diartikan, kalau begitu, mendingan jadi orang miskin, karena pasti akan masuk kerajaan Allah. Keliru. Okay. Dua-duanya itu tafsiran yang ekstrim, bahkan bisa keliru. Karena keyakinan iman Kristiani kita mengatakan, kerajaan Allah hidup abadi semata-mata anugerah Tuhan karena belas kasih-Nya. Itulah kegembiraan iman Katolik. Saya berharap kita semua tanpa kecuali menghidupi iman Katolik dengan keyakinan ini. Keselamatan itu dianugerahkan secara cuma-cuma. Maka apapun keadaanku atau tanda petik nasibku, anugerah yang satu ini tak pernah meleset. Diberikan kepada kita. Jangan merasa menjadi miskin terus mesti lebih baik di hadapan Tuhan. Belum tentu. Karena acap kali kemiskinan juga menjerat orang sampai tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Maka adanya menggerutu terus. Yang kaya karena ada anugerah, sampai hatinya sedih kalau dituntut lain. Nah, ini harus diwaspadai. Karena peziaran hidup kita, selain peziaran manusia biasa, juga peziaran orang beriman. Maka yang penting disyukuri, menjalani hidup dilandasi perayaan syukur, terima kasih, dan keyakinan Tuhan itu baik. Kalau ini menjadi spirit hidup kita, rasanya kegembiraan ini dari waktu ke waktu diberikan kepada kita. Nah, kembali, anugerah yang diberikan Tuhan dalam konteks ini hidup kekal. Rupanya hidup kekal tidak berarti hidup setelah di dunia ini. Keliru juga. Karena yang namanya surga itu bukan soal nanti. Surga adalah hidup istimewa karena bersatu dengan Tuhan. Maka pada saat hidupku di dunia ini bersatu dengan Tuhan, aku sudah mencicipi anugerah hidup kekal. Memang belum paripurna, maka menyamakan hidup kekal hanya di dunia ini juga keliru. Tetapi memisahkan hidup kekal itu baru nanti belum utuh. Maka mensyukuri hidup sambil mencicipi hidup kekal yang sekarang ini sudah ada. Yang sederhana aku sehat, itu icip-cicip hidup kekal. Aku bahagia, maka kata-katanya 100 kali lipat orang tua, 100 kali lipat anak-anak adalah bahasa mencicipi hidup kekal karena pengalaman kasih satu sama lain. Waktu kita sekarang berjumpa Mbak Pinky, aku berjumpa dengan Mbak Pinky dalam keadaan sehat, boleh bekerja sama melayani Tuhan. Ini juga icip-icip hidup kekal melalui pelayanan bersama. Maka setiap hal yang kita lakukan adalah
wujud sederhana anugerah hidup kekal. Itu mesti dimaknai seperti itu. Maka kalau sedang susah, tidak berarti hidup kekal menjauh. Tidak. Tetapi itulah yang perlu kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, sekarang bagaimana kaitannya dengan bacaan pertama? Bacaan pertama diambil dari kitab Putra Sirah. Bin Sirah, tokoh dalam kitab Putra Sirah, adalah pribadi orang beriman yang sangat mencintai dua hal, yaitu tata ibadat sebagai orang beriman dan ketentuan-tentuan hidup beriman sebagai perintah Tuhan. Itu dua yang dicintai oleh Bin Sirah. Senang memuji Tuhan dalam beribadatan, setia kepada hukum Tuhan, karena dengan begitu mewujudkan apa yang direncanakan dan dikehendaki Tuhan. Gampangannya kalau dalam bahasa sekarang, Bin Sirah itu adalah orang yang rajin berdoa, orang yang tekun ke gereja. Tetapi juga orang yang mau setia untuk aturan-aturan agama. Kalau minggu jangan lupa beribadat. Kasihlah satu dengan yang lain. Itu dinikmati oleh penulis kitab Bin Sirah. Itulah orang beriman yang mau diteladankan dalam kisah ini. Kemudian penulis masih menambahkan tambahan keutamaan yang lain yang juga bisa semakin membuat apa yang tadi dicintai semakin utuh, dikatakan dengan bagus. Membalas kebaikan hati orang sama dengan mempersembahkan kurban sajian. Maka pada waktu aku bersyukur beribadat, dalam hidup sehari-hari aku memberikan kebaikan karena orang baik kepadaku, ini juga ibadatku. Dan yang lain adalah persembahan orang jujur melemaki mezbah. Jadi kalau orang itu hidupnya tulus, menurut kitab Bin Sirah, persembahan kita dilemaki. Dilemaki itu diolesi lemak. Sehingga menjadi harum mewangi, menjadi semakin berkobar di hadapan Tuhan. Karena kebaikan hidup. Karena persembahan yang jujur. Itulah teladan dalam bacaan pertama. Rajin berdoa, setia mengikuti ketentuan Tuhan, berbuat baik. Yang lain adalah hidupnya jujur. Hal-hal sederhana yang sering diremehkan. Sering sembahyang, tapi tukang menipu. Itu banyak terjadi. Indonesia itu dikenal orangnya beriman semua. Tapi menurut saya, korupsi ada di mana-mana. Maka itu yang dikritiki oleh kitab Bin Sirah. Tetapi yang utama adalah apa di balik semuanya itu. Di balik semuanya itu mau mengatakan, semua yang dilakukan tadi menjadi jalan untuk dekat dengan Tuhan. Maka yang utama, dekat dengan Tuhan. Kalau melakukan segala sesuatu itu hatinya tidak dekat dengan Tuhan, percuma. Maka pertanyaannya adalah, kalau aku berdoa, apakah aku memang mengalami kedekatan dengan Tuhan? Kalau aku mau setia kepada Tuhan, aku ini sekedar orang yang tunduk, atau aku ini dengan cara itu dekat dengan Tuhan? Kalau aku belain hidup jujur, di antara sekian saudaraku yang enak-enak korupsi, apakah aku tidak mengeluh, tetapi merasakan jalan ini mendekatkan aku dengan Tuhan? Kalau itu yang dihayati, bersyukurlah kepada Tuhan. Dengan cara itu kamu bersyukur menyambut anugerah Tuhan. Semoga apa yang dicontohkan oleh Bin Sirah memaknai, menjadikan spirit hidup kita orang beriman. Dengan cara itu, aku menyambut anugerah hidup kekal. Kegembiraan itulah yang mesti menjadi kegembiraan hidup
setiap orang beriman Katolik. Hmm. Itu menurut saya yang boleh menjadi berkat dari sabda Tuhan kali ini. Puji Tuhan. Luar biasa, terima kasih Romo. Berarti lewat apa yang Romo tadi bagikan, langsung pemahamannya adalah bahwa ketermelekatan kita terhadap apa yang kita miliki itu yang menghalangi kita sebenarnya untuk mendapatkan upah dalam tanda kutip yang sejati itu tadi ya. Gitu. Jadi bukan masalah berapa banyaknya yang kita miliki atau sedikit. Tapi bagaimana kita melekat pada hal itu yang membuat kita justru semakin susah dekat pada Yesus gitu. Kemudian tadi yang kedua, Romo juga sampaikan bahwa kita harus memandang ini bukan sebagai upah yang kita lakukan A, maka upahnya adalah B, kita lakukan C, maka upahnya adalah D. Tapi di sini dikatakan itu adalah sebuah karunia, anugerah yang sudah diberikan kepada semua orang, maka kita lakukan berbagai kebaikan ini adalah untuk ungkapan syukur begitu ya Romo. Betul sekali, untuk bersyukur sekaligus menyambutnya. Dan menyambut anugerah tersebut. Jadi bukan untuk meraih, mendapatkan anugerah tersebut. Jadi ini mindset, pola pikir, dan juga pemahaman iman yang harus kita tanamkan ya Romo. Baik Romo, luar biasa berkat lewat renungan kali ini, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah penjelasan dari Romo tadi menutup sesi kita yang kedua, dan semoga dari apa yang sudah kita dengarkan hari ini benar sungguh tertanam dalam hati kita, membawa pemahaman yang baru bagi diri kita sehingga kita semakin bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan, dan dengan demikian menikmati anugerah yang sudah Tuhan janjikan, bahkan sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, agar apa yang sudah kita dengarkan hari ini sungguh tertanam dan juga berkembang, berbuah dalam kehidupan kita, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa penutup dan juga berkat penutup yang akan dibawakan oleh Romo Purbo. Silakan Romo. Mbak Pinky terkasih, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, mari kita mensyukuri sabda Tuhan, mohon berkat untuk hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, sekali lagi kami bergembira dan bersyukur atas firman-Mu bagi kami. Semoga mulai hari ini, kami masing-masing mensyukuri apa yang kami terima sebagai icip-icip anugerah hidup surgawi. Semoga kami senantiasa boleh merasakan penyertaan-Mu, sehingga langkah-langkah kami tidak sendirian, tetapi karena Engkau menyertai kami. Buanglah jauh-jauh dari hati kami aneta kelekatan, sampai kami tidak mampu mendengarkan suara-Mu. Kami mohon berkat-Mu untuk diri kami masing-masing, perjalanan hidup kami, keluarga-keluarga kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga Ibu Bapak, Saudara-saudari semua beserta seluruh anggota keluarga kita, kegiatan dan pekerjaan kita, disertai dan dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih banyak Mbak Pinky. Iya, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya Romo. Tuhan memberkati. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita dalam kesempatan kali ini. Semoga semua yang sudah kita perbincangkan dan kita dengarkan membawa lebih banyak berkat dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Saya Magdalena Pinky Beran dan Romo Yohanes Purbo Tamtomo Projo mohon pamit, sampai bertemu lagi dalam edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai. Tuhan Yesus memberkati.